Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali melanjutkan pembelajaran hari ini ya. Nah, di video kali ini kita sudah mulai masuk pada tema yang kedua ya. Kita akan membahas tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan ya. Di kesempatan kali ini kita terlebih dahulu membahas tentang tumbuhannya. Di video pertama pada tema yang kedua ini kita akan membahas tentang tumbuhan. Jadi yang kita bahas nanti bagaimana tumbuhan itu menyesuaikan diri dengan lingkungan ya, agar tumbuhan itu dapat bertahan hidup ya. Kemudian ciri-ciri dari tumbuhan itu seperti apa gitu ya. Nah, mari kita langsung saja melanjutkan ya. Jadi makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan itu mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah tumbuhan beradaptasi. Beradaptasi ini menyesuaikan ya. Menyesuaikan diri itu namanya beradaptasi. Jadi tumbuhan beradaptasi atau menyesuaikan diri itu untuk mempertahankan hidupnya ya, untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi itu sendiri adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Jadi untuk melakukan adaptasi ya, tumbuhan itu mempunyai ciri-ciri khusus ya, ciri-ciri tertentu agar bisa bertahan hidup di tempat atau daerah-daerah tertentu. Nah, ada beberapa cara ya ketika tanaman itu beradaptasi pada lingkungan ya. Yang pertama yang pertama hidrofit. Nah, ini perlu kalian ingat ya. Harus kalian catat ini. Yang pertama hidrofit, yang kedua adalah higrofit. Nah, ini beda antara hidrofit dan higrofit, ini beda. Yang ketiga adalah xerofit ya, xerofit. Yang keempat adalah mesofit dan yang kelima adalah halofit. Nah, bagaimana penjelasan dari kelima ini ya? Mari kita lanjutkan. Jadi video ini jangan di skip agar kalian betul-betul memahami, betul-betul bisa membedakan antara cara-cara tanaman beradaptasi ini ya. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama adalah hidrofit. Hidrofit itu apa sih? Nah, jadi hidrofit itu adalah tumbuhan yang dapat hidup di tempat basah. Tumbuhan yang dapat hidup di tempat basah hingga tempat yang penuh dengan air. Nah, ingat, hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang basah hingga tempat yang penuh dengan air. Hal ini sesuai dengan sebutannya adalah hidro, yang artinya air. Ya. Makanya mungkin kalian tidak asing lagi dengan kata hidroponik ya, hidroponik. Jadi itu adalah tanaman yang medianya itu menggunakan air ya, menggunakan air. Ciri-cirinya seperti apa hidrofit itu? Ya, yang pertama adalah ciri-cirinya dapat terapung di atas air. Nah, ini jelas ya, dapat terapung di atas air. Kemudian tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air berarti sebagian lagi itu ada di dalam air. Akarnya berada di air. Nah, ini jelas ya. Akarnya berada di air seperti yang saya jelaskan barusan ini. Memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Nah, batangnya itu punya rongga ya, punya rongga, dan daunnya itu muncul ke permukaan air.
mempunyai permukaan daun yang lebar, mempunyai permukaan daun yang lebar. Batang tanaman mengapung seperti berongga dan berisi udara sehingga bisa membuat daun tanaman mengapung di air seperti pelampung. Iya, jelas ciri-cirinya seperti itu. Bentuk akar yang kecil membuat air dengan mudah menyebar ke seluruh daun. Jadi yang jelas dapat terapung ya, dapat terapung. Karena ini hidrofit ya, lebih ke tumbuhan yang hidup di air ya. Jadi dapat terapung. Kemudian tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air, berarti ada separuhnya di permukaan air, separuhnya lagi ada di dalam air. Kemudian batangnya berongga, terus daunnya ini lebar. Contohnya apa? Contoh tanaman hidrofit adalah kangkung, teratai, ya, enceng gondok, kiambang, gitu ya. Nah ini teratai, jelas ya. Kita perhatikan di sini, daunnya terapung, lebar. Ini teratai, ya. Nah akarnya ini ada di bawah air. Ini adalah enceng gondok. Nah ini batangnya berongga, ya. Ini juga berongga di sini, ya. Kemudian, ini kangkung ya. Nah, jadi sangat jelas ya pengertian dari hidrofit. Jadi hidrofit itu adalah tumbuhan yang hidup di tempat lembab, bahkan di air ya, di air. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah higrofit. Nah ini yang pertama hidrofit, yang kedua adalah higrofit. Bagaimana tumbuhan higrofit itu? Ya. Tanaman higrofit ini adalah tanaman yang bisa bertahan hidup di daerah yang lembab seperti hutan. Nah bedanya dengan yang hidrofit ya, kalau hidrofit tadi itu lebih ke tanaman yang berada di air ya, yang berada di air. Tapi kalau higrofit itu berada di daerah yang lembab, yang sangat lembab ya, tapi tidak berair seperti hidrofit tadi, gitu ya. Ciri-cirinya seperti apa? Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang dan daun ya. Batang pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Nah ini tidak tampak, batangnya tidak tampak karena berada di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Nah, daun yang muda itu melingkar atau menggulung. Memiliki daun tipis dan lebar. Daunnya tipis ya, memiliki banyak stomata atau celah-celah kecil pada daun. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah tanaman paku ya, dedalu atau gandarusa dan lumut ya. Gambarnya seperti apa? Perhatikan. Nah ini adalah tanaman paku. Ini adalah tanaman paku ya, seakan-akan batangnya ini tidak terlihat. Nah ini daun yang masih muda itu melingkar ya, melingkar. Ini adalah tanaman lumut. Ini adalah tanaman paku dan ini adalah tanaman tumbuhan lumut ya, ini lumut. Jadi higrofit itu tumbuh di tempat yang lembab ya, tumbuh di tempat yang sangat lembab. Kemudian yang ketiga adalah xerofit. Xerofit ini apa? Jenis tanaman yang masuk dalam kelompok tanaman. Tanaman ini bisa beradaptasi dengan lingkungan yang panas dan kering. Nah, panas dan kering. Bahkan tanaman ini bisa tahan dari terpaan udara yang kering dan juga daerah yang kurang air. Nah, ini bedanya antara hidrofit, higrofit dan xerofit ya. Kalau higrofit tadi adalah tanaman yang hidup di air
itu hidrofit. Sementara kalau higrofit itu adalah tanaman yang hidup di tempat lembab, ya, seperti di hutan. Makanya ketika ada tempat-tempat yang lembab, maka tempat itu mudah ditumbuhi lumut, ya. Jangankan tanah atau apa, tembok saja pun ketika tembok itu lembab, maka tembok itu akan muncul lumut-lumut, ya, tumbuhan lumut, ya. Nah, sementara xerophyt ini adalah tumbuhan yang bisa hidup di tempat yang kering, ya, yang kekurangan air. Ciri-cirinya seperti apa xerophyt ini? Permukaan tanaman ini memiliki lapisan seperti lilin, licin, ya. Lapisan inilah yang akan berfungsi untuk mengurangi penguapan. Nah, jadi tanaman yang memiliki lapisan seperti lilin, permukaannya seperti lilin, itu berfungsi untuk mengurangi penguapan. Jadi tidak terlalu banyak membutuhkan air, gitu ya. Ukuran daunnya kecil, bahkan ada yang berduri. Nah, jenis ini juga berfungsi untuk mengurangi penguapan. Jelas. Memiliki akar panjang untuk mencari air sampai permukaan yang dalam. Ya, jelas, ya, memiliki akar yang sangat panjang untuk mencari air. Kenapa? Karena dia itu hidupnya di tempat yang kekurangan air. Memiliki batang tebal yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Contohnya apa? Contohnya dari tanaman xerophyt ini adalah kaktus, ya, kaktus, kurma, lidah buaya, dan lain sebagainya, ya. Buah naga itu termasuk tanaman xerophyt, artinya tanaman yang tidak begitu membutuhkan air. Kenapa? Karena dia itu akan hidup meskipun di tempat yang kering atau kekurangan air. Nah, ini adalah tanaman kaktus, ya. Ini adalah tanaman kaktus. Kemudian, nah, ini adalah lidah buaya, berduri, ya, berduri. Ini pun juga berduri. Baik, mudah, ya, dibedakan, ya, antara hidrofit, higrofit, dan xerophyt. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah mesofit. Mesofit itu seperti apa? Nah, jika kita mengacu kepada buku tema, maka di buku tema itu hanya dijelaskan tiga bentuk cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan, yaitu hidrofit, higrofit, dan juga xerophyt. Nah, ini saya tambahi, ya. Saya tambahi yang selanjutnya adalah mesofit. Mesofit itu seperti apa? Tanaman ini bisa hidup di lingkungan yang nggak terlalu basah, tapi juga tampak nggak terlalu kering, yang sedang-sedang saja ini. Tanaman ini masuk ke dalam golongan tanaman berkayu, namun ada juga yang rerumputan. Nah, ini yang mesofit ini yang nggak terlalu basah, juga nggak terlalu kering. Jadi yang sedang-sedang saja ini, ya. Ini biasanya terjadi pada tanaman-tanaman yang berkayu. Ciri-cirinya seperti apa? Mesofit itu akarnya tumbuh bercabang, ya, akarnya tumbuh bercabang dan banyak. Biasanya daun tanaman ini tipis namun lebar. Stomata tanaman ini biasanya ada di bawah daun untuk bisa menghindari penguapan yang berlebihan. Contohnya apa tumbuhan mesofit ini? Contohnya adalah pohon mangga, pohon rambutan, rumput-rumput yang biasanya dibuat makan sapi itu juga tanaman mesofit, ya. Pohon pisang, pepaya, dan lain sebagainya. Nah, ini, ya. Jadi mesofit itu tumbuhan yang hidup di tempat yang enggak terlalu basah ataupun enggak terlalu kering, gitu, ya, yang sedang-sedang saja. Kita lanjut halofit, yang sekarang adalah halofit. Nah, halofit ini adalah tanaman yang dapat bertahan hidup di tempat asin, ya, di tempat yang asin, di daerah-daerah yang kadar garamnya tinggi.
seperti di pantai atau di laut. Dengan kata lain, tanaman ini bisa bertahan hidup dengan lingkungan yang memiliki kadar garam yang tinggi. Nah, betul ya. Jadi tumbuhan ini bisa hidup di tempat yang asin dengan kadar garam yang tinggi. Ciri-cirinya seperti apa? Memiliki akar yang sangat kuat, Biasanya separuh badan tanaman akan tergenang air, ya, air laut nih, jelas air laut. Karena dia itu tumbuh di tempat yang asin, ya, yang kadar garamnya tinggi. Selain itu, tanaman ini juga ada yang akarnya berada di bawah air dan ada juga yang di permukaan air. Contohnya apa? Pohon bakau, ya, yang biasa kita sebut pohon mangrove, ya. Pohon mangrove, kalau kalian pernah pergi ke pantai atau pernah lewat di pesisir pantai, nah kita pasti pernah melihat pohon yang tumbuh pas di pinggir pantai, ya, tepat di pinggir pantai. Nah, itu adalah tumbuhan mangrove, ya, tumbuhan mangrove. Nah, contohnya adalah seperti ini. Pohon mangrove, ya. Ini sangat banyak sekali fungsinya, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu tadi adalah beberapa cara tumbuhan agar bisa bertahan hidup di lingkungannya, ya. Jadi kita sekarang sudah bisa membedakan antara hidrofit, higrofit, xerofit, halofit, dan juga halofit, dan juga apa tadi? Yang keempat, mesofit, ya. Mesofit. Jadi kita sudah bisa membedakan. Yang pertama hidrofit, ini saya jelaskan lagi. Hidrofit itu adalah tumbuhan bisa hidup di tempat yang berair, ya. Hidup di tempat yang berair itu adalah hidrofit. Kemudian higrofit itu tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab, ya. Itu higrofit. Kemudian xerofit itu adalah tempat yang kering, yang kekurangan air dan lain sebagainya. Kemudian mesofit ini yang sedang-sedang saja, ya, nggak terlalu lembab juga tidak kering, ya. Kemudian yang terakhir itu halofit. Halofit adalah tanaman yang bisa hidup di tempat yang asin atau kadar garamnya tinggi. Nah, itu, ya. Nah, sekarang ini ada tugas, ya. Silakan nanti kalian kerjakan. Nah, ini ada jenis tanaman, ya. Jenis tanamannya kalian buat tabel, ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Jenis tanaman itu masuk jenis misalkan jenis tanaman higrofit misalkan, ya, higrofit. Nah, tempat tinggalnya itu di mana? Habitatnya itu seperti apa? Terus ciri-cirinya itu seperti apa? Kemudian contohnya apa saja, gitu, ya, contoh tanaman itu, ya. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Ada hidrofit, ada higrofit, ada xerofit, ada tadi, ya, yang 2 itu juga kalian tulis jenisnya di sini, habitatnya di mana, ciri-cirinya seperti apa, kemudian contohnya itu seperti apa, gitu, ya. Nah, sementara tugas yang kedua, nah ini sudah dituliskan namanya kaktus, ya, kaktus. Ciri-cirinya kaktus ini seperti apa? Ciri-ciri dari tanaman itu, ya. Misalkan berduri, dari kaktus itu berduri mempunyai misalkan akar yang banyak atau seperti apa, ciri-cirinya itu dijelaskan di sini. Nah, kemudian ini masuk ke dalam jenis tanaman apa? Apakah masuk ke dalam hidrofit,
apakah masuk ke dalam higrofit atau xerofit gitu ya. Terus kemudian ini ada enceng gondok, tanaman paku, putri malu, tanaman mangrove ya. Nah ini silakan kalian kerjakan ya. Oke, selamat mengerjakan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami dan juga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Nanti video setelah ini kita akan membahas tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Mungkin itu saja untuk pembelajaran kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.